kesempatan ini kita udah kedatangan seorang fotografer profesional. Enggak. Oke, mana foto? Tepuk tangan dulu. Halo guys. Oke, halo teman-teman semua. Ini Mas Mana udah meluangkan waktunya perdana di Goal Foto. Kita mau sharing inspirasi, mau berbagi cerita, banyak hal ya. Tentunya tentang fotografi, tentang sepak bola, tentang sport menarik lah. Jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, Mas Mana, iya kabarnya Mas? Baik. Oke, ini job pekan ini. Puji Tuhan, alhamdulillah masih dikasih beberapa job. Oke, udah ada ya Mas? Sudah ada untuk mengawali tahun, udah ada. Oke. Aku malah jadi ya ono beberapa sih. Ada beberapa yang kalau harus jalan. Aku juga baru beberapa job sih, yang cuma udah untuk mengawali tahun udah ada lah. Ya disyukuri lah. Harus disyukuri. Disyukuri kok ono meneh ya. Benar. Pokoknya apapun yang kita lakukan tuh dasarnya tuh harus bersyukur. Oke Mas. Nah, Mas Mana ini kan di Solo Raya udah dikenal banget ya, termasuk ya senior kuning dur atau banget. Ya udah. Iya, aku motoin tahun piro Mas awalnya? Aku kalau iseng motret itu 2011. No, 11. Aku 11 sih sekolah SMP. 11 itu pakai kamera prosumer. Oh, prosumer sing lencane ra iso ganti ya. Jadi kan ada kamera DSLR. Ada kamera pocket. Di atas pocket itu ada kamera prosumer. Nah, itu aku pakai prosumer. Itu Fujifilm Fanpic, itu kamera prosumer pertama. Jadi emang suka motret gitu pakai prosumer. 2011 ya. 2011. Wih, sekolah Mas. Apa kuliah ya? Kuliah. Awal-awal masih kuliah. Setelah SMA lah. Berarti pas kuliah udah suka fotografi atau sebenarnya dari SMA. Karena aku dari SMA pun kalau cari HP mesti cari yang kamera yang bagus, megapikselnya tinggi. Zaman dulu nggak ada kamera bagus. Yang ada kamera megapiksel tinggi. Iya. Dulu tuh orang ngecap kamera HP bagus itu megapikselnya piro. Ya gitu kan. Iya. Nah, itu dulu aku memang pakai HP sing megapikselnya tinggi. Itu dari awal-awal SMA lah. Nah, awal mulanya seneng sama foto gimana? Memang hobi, ketertarikan sendiri? Sebenarnya emang suka motret, suka moto-moto random, suka foto. Tapi kalau benar-benar menekuni foto ya itu 2012 itu aku baru dibeliin bapak kamera entry level. Yang gimana itu entry level? Entry level itu kamera yang menengah ya, kelas ya? Enggak, pemula ya? Oh iya. Tapi di bawah saya itu. Tapi di atasnya kamera yang paling awal. Jadi aku pakai 600D itu aku waktu 2012. 600D itu kan dulu tuh di atasnya 1100 kalau nggak salah. Jadi di atasnya 1100, di bawahnya 60D kalau Canon ya. Jadi ada 600D. 2012 ya? Iya, 2012. Kalau aku dulu juga waktu sekolah Mas, SMA. Ya kebetulan jurusannya DKV. Ada apa? Pelajaran foto. Ada pelajaran foto. Pasti ya, karena komunikasi DKV kan pasti ada fotonya kan. Komunikasinya lewat gambar. Oh ya, apalagi gambar kan. Komunikasi visual. Visual itu harus ada. Kita kamera pertama ini dulu Mas. Gitu. Nek Mas Manamu 700D atau 600D ya. Aku 1200 ini. 1200. 1200 itu versi terbarunya 1100 kan. Setelah 1100 1200. Nah, aku punya banyak kisah juga sama kamera ini. Nah, nanti sambil jalan cerita ya. Kamera pertama ini sebelum ini kamera legend. Aku nggak bawa kamera ini. Nggak bawa kamera ya.
Ada sih 650 ku masih ada di rumah. Cuma lensa pertamanya sudah tak jual. Lensa awal-awal dulu udah tak jual. Lensa kit pertama masih ada. Oh, masih ada. Masih awet. Masih udah gak bisa. Oh, udah gak bisa pakai. Kenapa? Karena AF-nya mati. Oh, beberapa kali error. Berarti sama sekali nggak bisa dipakai? Nggak bisa. Ya kalau fokusnya manual bisa. Oh iya. Ya hampir sama kayak punya aku ya punya yang mungkin sakit. Ya kayak gitu. Ya emang tapi tetap, sakit seperti itulah. Tetap dimanfaatkan lah. Iya. Berarti lumayan suwe banget 2012. Ya, itu masih foto untuk hobi biasa ya, motret secara random kan? 2012 itu random terus karena aku dulu basicnya supporter. Supporter bola. Supporter bola. Persis. Ya, apalagi Persis kan. Jadi throwback sebelum 2012 kan aku kan supporter. Terus aku dulu ikut komunitas supporter juga, pengurus di komunitas supporter juga. Terus suka motret gini. Terus 2012 tuh aku diajakin kan tanya-tanya kan, pengen belajar foto bola. Tanya sama namanya Mas Babi, Mas Bahtiar, Mas Bahtiar. Tanya Mas ini gini. Akhirnya 2012 itu aku diajarin motret ini terus tahu-tahu diajakin liputan Batik Cup 2000 pramusim ya? Ya, pramusim. Batik Cup 2012 itu pramusim, turnamen pramusim di Solo di mana. Itu aku belajar waktu latihan timnas U23 kalau nggak salah. Terus Persiba Bantul sama Persis Solo. Oh iya, aku ingat nih Mas. Aku ya zaman sekolah juga itu. Ya, itu aku udah motret di situ ya. Latihan itu diajakin Mas Babi. Itu motret Mas Babi sekarang sudah karirnya udah luar biasa. Dia sekarang di PT Liga Indonesia, jadi PT LIB. Banyak belajar sama beliau. Terus diajarin ini motret ini. Dulu aku motret sepak bola punya kisah. Motret kan aku kan nggak tahu kan motret bola. Aku motret bola pakai lensa 55 250 600D. Nah, kamera itu sama lensa itu aku motret sepak bola pakai mode manual. Wah, iya. Karena nggak tahu kan. Kok blur terus gitu. Aku tanya-tanya sama Mas Babe, dikasih tahu ini. Oh, akhirnya udah tahu. Akhirnya udah mulai istilahnya adaptasi nama settingan dikasih tahu ini gitu. Akhirnya 2012 Batik Cup itu dimasukkan ke sambernyawa.com. Sambernyawa.com. 2012 Batik Cup itu aku liputan perdana itu atas nama sambernyawa.com. Jadi ikut timnya Sambernyawa? Yes, ikut timnya Sambernyawa. Padahal sebelumnya itu kan dulu tuh Persis Solo belum ada official. Oh benar Mas. Persis Solo nggak ada official. Sama sekali nggak ada. Adanya dulu sambernyawa.com sama Pasnet. Pasopati.net. Nah, dulu aku kan sering ke warnet, belum ada HP ini. Warnet tak benar. Kau alami ya Mas. Warnet buka berita sambernyawa.com pasti ada link komen-komen kan. Mesti komen-komen di situ habis berita ada komen-komen gitu kan. Aku sering komen sebelum aku masuk itu. Terus 2012 gak nyangka kok wah sekarang aku jadi bagian dari Sambernyawa. Bangga ya Mas ya? Bangga dan juga seneng karena satu hobiku tersalurkan, yang kedua aku bisa sedikit ngasih sumbangsi buat istilahnya Persis Solo pada zaman itu, karena Persis Solo dan zaman itu kan belum ada official 2012 tadi ya belum ada official media kan. Dan ikut kasih kabar ini ikut memberitakan, terus kasih dulu foto saya dipampang di website aja udah seneng banget gitu. Walaupun ada fotonya Mas Babi yang
didominasi saat itu kan. Tapi saya ada beberapa foto saya itu kan. Udah seneng banget. Mas Babe itu awalnya juga fotografer kan? Mas Babe itu fotografer. Dia foundernya sebenarnya temennya di foundernya ada dia, Mas Ganden, ada Mas Mamet, ada Novik juga, terus aku ikut 2012 masuk situ. Lumayan banget ya, pengalamannya panjang ya. Di tahun 2012 pas Mas Mana udah motret tadi, aku kan dia masih sekolah Mas, dia masih udah ngikutin juga sepak bola. Sepak bola di Solo Persis ya. Salah satunya kalau nyari berita di Sambar Nyawa tadi. Kalau enggak ya Asnet aja. Ya dua itulah. Dua itu. Meh ning ndi nek golek beritane. Paling ke media konvensional koran. Pasti ning koran. Tapi untuk sosial media internet ya paling baru dua itu sih, website itu. Pengalaman pertamanya di Badek Cup ya Mas? Ya Badek Cup di tahun 2012. Itu juaranya siapa Mas? Aku lupa ya kan. Persiba. Aku lupa. Oh, timnas ya? Aku juga lupa juaranya siapa. Kita Persis juaranya. Kayaknya ya. Itu kita nggak salah ya, aku nonton TV Mas. Persis masih diperkuat di Mendieta Almarhum. Diego Mendieta Almarhum. Itu jersey-nya ngitri yang putih nih loh. Itu aku masih ada beberapa fotonya. Oh, nyimpen ya? Masih foto berharga terang bisa. Itu di feed Instagram Mana Foto ada. Foto awal-awal Badek Cup itu ada Diego Mendieta, ada fotonya. Terus beberapa foto lama line up Persis itu juga ada. Nanti motret bola itu juga awalnya dari supporter hobi tadi ya. Berarti memang panggilan hati ya bisa dikatakan ya. Tulus ya, kebanggaan ya. Apalagi saat kita liputan kita nggak, waktu itu kan kita nggak mikir kita mau dibayar berapa, kita mau dapat apa. Yang penting kita sudah liputan, kita kasih motret di mana itu udah bangganya luar biasa. Zaman itu udah bersanding dengan fotografer senior Mas Bonang gitu. Terus ada beberapa fotografer termasuk Mas Nono juga mentor saya. Mas Babe itu udah luar biasa, mereka senior yang ibarat kata ngomong ngajari saya juga. Itu udah kayak motret gimana nih. Udah bangga gitu. Apalagi kalau zaman dulu kan kita di tribun, maksudnya supporter, teman-teman di tribun. Kalau kita udah turun ke Santa Bukan udah seneng banget, kayak orang penting. Apalagi udah motret Persis, wah kayak orang penting. Udah seneng banget lah gitu. Terus habis itu berarti lanjut terus sama sambarnyawa.com jadi fotografer. Itu 2012, semuanya 2012 aku. Nah unik juga 2012 itu kan ada dualisme. Oh ya, dualisme. Setelah liga Badek Cup selesai, itu liganya mulai dan ternyata dualisme kan ada dualisme. Dualisme itu dilema karena saya di sisi satu supporter, di komunitas supporters kita menginginkan yang resmi kan. Dari PSSI ya. Bahkan aku sama komunitasku tuh dulu masuk koran. Viral ya. Kalau zaman sekarang trending lah ya. Masuk koran, pergerakan di manahan kita tolak dualisme, gak resmi harga mati itu. Terus akhirnya DPP Pak Sopati ikut juga menyuarakan itu. Lah di sisi jurnalistik kita nggak bisa menyuarakan satu dukungan saja, karena kalau aku belajar ya aku kan basic saya kan emang bukan kayak jenengan DKV di komunikasi ya. Kalau saya kan basic saya kan sosial politik di administrasi negara, nggak ada backgroundnya jurnalis lah gitu. Tapi saya belajar sama teman-teman dikasih tahu jurnalis itu harus
netral dan ini jadi meredam ego untuk motret yang dua-duanya yang baik LI baik LPI gitu. Oh ya, zaman itu dua liga ya. Persisnya ya ada dua ya. Persisnya ada dua, persis LI sama persis LPI kan. LPIS ya itu motret semua, jadi waktu LI motret, waktu LPIS motret. Bahkan saya juga sempat didatangi orang, ada orang yang datangi saya secara pribadi, dia juga dari media, katanya dukung ini, ya kok motret yang ini gitu. Ya aku cuma bisa jawab ya karena kalau aku dikasih tahu, aku berpegang sama teman-teman jurnalistik, ya motret jurnalistik itu kan harus netral kan, dan harus dikabarkan semua. Tapi lucunya feed berita LI sama LPIS itu berimbang, bahkan lebih banyak yang LI. Karena apa, mereka kan pada kepo, penasaran. Jadi juga ya itu harus dipegang bahwa jurnalistik itu harus netral gitu pada saat itu. Terus habis itu motret LI LPS di Sampernyawa, ada temen dari Jakarta juga lewat Mas Babe, terus Mas Panji Kartiko itu namanya, itu kontak saya butuh kontributor buat di Jawa Tengah sama Jogja, suruh bantuin medianya mereka. Medianya apa Mas? Aku tanya. Ini medianya di Jakarta, sudah media PSSI Pers waktu itu. Oh, PSSI langsung PSSI Pers federasinya ya. Jadi kantornya dia di kantor PSSI Pers di Senayan sana. Apa namanya, media sepak bola namanya. Oh, media sepak bola. Dan itu pada saat itu termasuk media besar juga, media yang luar biasa, diisi oleh orang-orang yang luar biasa pada saat itu. Aku sebutin waktu itu di media sepak bola ada Mas Bandung Kartiko, Mas Bandung itu Mas Bandung Saputra bukan Mas Panji Kartiko itu yang punya, yang kontributornya itu ada Mas Babe, Mas Bandung Saputra, orang-orang itu semua. Bandung Saputra itu sekarang ada di Timnas, dia media officernya Timnas. Kan Sekarang senior. Dia dulu media sepak bola, banyak belajar dari Mas Bandung juga waktu ketemu di Senayan GBK. Tuh tanya-tanya ini. Terus sama Mas Panji Kartiko juga diwejangi lewat waktu itu Facebook kan, ada grup buat media sepak bola yang admin, tuh diwejangi harus gini, terus dikasih tahu harus gini gitu. Terus ada teman-teman yang di Solo tuh ada Mas Noi juga, Mas Noi sini tuh pejuang media sepak bola itu. Terus ada Mas Babi juga waktu itu. Kalau sekarang masih ada medianya? Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Setelah Mas Panji Kartiko tutup usia, di situ medianya sempat kembang-kembis, terus akhirnya kita nggak bisa merawat. Kalau di situ Mas Mana jadi fotografer juga? Dulu fotografer sama pengepul berita. Oh ya. Jadi dulu tuh tugasnya nggak cuma potret. Jadi baik di Sampernyawa itu dulu juga nggak motret juga. Ya jurnalis tadi ya. Habis motret selesai match kita nggak langsung pulang ngedit itu enggak. Karena zaman itu kita ngedit itu nggak langsung kirim kan. Motret kita ke ruang jumpa pers, bawa HP kita, minta statement pelatih. Konferensi pers ya? Enggak ada. Belum ada. Oh berarti secara individu di lapangan. Oh ya. Inisiatif kita sendiri berarti. Kita kita habis match itu ngoyak pelatih. Biasanya kan teman-teman wartawan udah pada nguber itu pelatih. Pada ngadongin HP terus biasanya nimbrung. Oh ya. Nimbrung gini terus aku pertanyaan itu bingung. Karena aku nggak ada basic jurnalis kan. Tanya apa gitu. Tapi setelah berlalu aku kan
istilah kata menyerap dari mereka nih. Oh mereka tanya ini, mereka tanya ini. Akhirnya aku mulai tanya-tanya gitu. Itu zaman nguber pelatih itu buat kasih statement, habis itu ini statement. Pengapel berita tadi istilahnya. Unik pengapel berita. Iya pengapel berita. Pengapel statement. Terus itu udah jadi Batik Cup, terus Samber Nyawa, terus media sepak bola. Nek Samber Nyawa sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai selamanya mungkin ya. Iya selamanya. Karena emang udah iya. Udah darahnya dan udah merah gitu lah. Nah terus di samping moto ini Mas, Persis di Samber Nyawa, terus Mana Foto kan bisa dikatakan brand ya? Ya brand karena Demam Mabel dan terus akhirnya saya pegang brand Mana Foto itu. Berarti Mana Foto ini belum lama Mas berdirinya atau mulai kapan? Brand Mana Foto itu sekitar 2019 kalau nggak salah ya. 2020 aku lupa ya. Itu langsung sepak bola mabol itu? Enggak. Itu bukan mabol. Dulu antar instansi. Oh malah motret event-event gitu. Karena aku dulu kan karena bapak kan kerja di satu instansi. Terus instansi itu kan pasti ada sesi Jumat olahraga. Terus ada acara apa itu pasti butuh foto kan. Saya fotonya terus gak di Solo, di Jogja. Itu kan ada instansi di Jogja, terus di Bandung sampai Stadion Sultan Agung gitu kan. Muter-muter itu akhirnya ya motret itulah instansi itu. Tapi sebelumnya motret event-event juga. Event antar instansi. Berarti awalnya dibuat itu ya, Mana Foto. Terus itu ya. akhirnya banyak kayak mabol dulu Mas Mamet itu bilang aku buat ini brand foto ya. Untuk mabol ini dia dulu tuh yang aku lihat Mas Imam Mihab Jakarta. Dulu dikasih tahu itu. Bagus. Akhirnya sama Mas Mamet itu dikasih ide kayak gitu terus akhirnya buat tahun 2018-19 ya? Lupa 19 berarti ya bareng aku Mas. Aku dulu awalnya juga bisa motret mabol itu. Awalnya motret Persis latihan dulu. Oh iya. Persis latihan ya enggak seketat sekarang. 19 ya mungkin ya. Lupa aku. Motret Persis latihan terus ada tim temen di kampung di desa minta tolong didokumentasikan. Ya nyebutnya sambatan. Moto sambatan Mas, aku mudeng sambatan maksudnya piye? Kene dikon motoe seneng Mas. Dikasih apa ya? Kasih fee walaupun enggak banyak. Itu sih aku. Ya, berarti hampir barengan ya. Hampir barengan. Cuma mungkin jam terbangnya banyak Mas Mana mungkin. Ya. masalah jam terbang aja sih. Masalah waktu aja. Ya emang kayak gitu sih emang. Berarti sebelum Covid ya wis moto mabol gitu. Nah, pas Covid sebelum Covid kan enggak seramai sekarang kan Mas. Fotografer itu. Terus sama tim-tim bola itu kan juga enggak se-booming sekarang kan. Jadi sebelum Covid. Kalau minum Mas. Sebelum Covid itu emang aku udah motret banyak tim. Masuk komunitas-komunitas gede di Solo, terus kantor-kantor instansi juga. Setelah Covid, nggak tahu kenapa Covid itu malah tambah banyak muncul. Bener, aku ngerasain itu Mas. Iya. Pas Covid itu tambah ramai. Padahal social distance, tapi kok jobnya malah tambah banyak. Gak bisa dimungkiri ya. Dan juga jobnya banyak dan foto-foto baru itu juga banyak. Fotografer baru bermunculan. Mungkin banyak FTV baru juga. Nah dulu tim pertama yang difotonya tim apa Mas? Tim apa ini? Tim mabol ya.
Waduh, lupa aku. Apa ya? Tema bol pertama itu kalau mabel instansi sih. Instansi itu 2000. Kalau instansi aku udah dari 2014-15. Oh, malah jauh banget ya. Malah jauh banget. Bea cukai itu aku udah. Bea cukai. Bea cukai instansi itu aku udah motret dari 2015 itu udah motret tim itu. Tapi sebelumnya kan emang aku udah motret, ibarat kata motret Persis juga gitu. Terus juga Delala juga ikut motret diajak ke PT Liga. Oh, masuk PT Liga juga? Iya, masuk PT Liga. Itu PT Liga itu 2000 berapa ya? PT Liga yang lama kok. PT Liga belum LIB. PT Liga Indonesia. Itu ya sama Mas Babi juga. Diajak Mas Babi ke PT Liga buat bantuin foto itu tahun 2014 itu disuruh bantuin foto buat PT Liga yang lama. Itu sama Mas Nono juga. Jadi dulu aku ikutan di Maguwo, Sleman ya. Maguwo, terus Mas Nono juga itu aku masih ingat suruh bantuin PT Liga itu. Akhirnya bantuin juga buat liputan Liga 2 juga. Liga 1, Liga 2. Divisi utama waktu itu. Oh, divisi utama. Belum ada Liga 2, Liga 1 itu ya. Itu divisi utama. Itu terus akhirnya dari itu sih. Terus tahu teman-teman instansi kan ibarat kata fotografer Persis kan ya, biasa kan enggak bukan top. Mereka kan ngomong ini FGD Persis. Padahal cuma motretsatrinya.com nih. Ya, itu terus dari itu sama teman-teman instansi direkomendasiin sama teman-teman. Berarti motret Persis di Sambernyawa terus di Liga juga itu jadi fondasi yang kuat banget ya Mas buat semangat. Iya, jadi buat fondasi ibarat kata buat branding bagus. Buat portofolio. Nggak bisa dipungkiri kan portofolio gitu kan. Kita namanya orang kerja, apalagi kalau ibarat orang kerja mau daftar mana-mana harus lihat CV-nya kan. CV-nya apa? Kalau saya CV-nya udah di Sambernyawa. Terus udah Delala udah di PT Liga, terus media sepak bola. Terus akhirnya ketemu sama Mas Rio Unsa. Bukan Mas Sobat itu? Bukan, Mas Rio Unsa gitu. Beliau pencinta bola, salah satu orang yang gila bola yang sekarang menjadi ketua. Oh, yang rektornya Unsa juga? Rektor Unsa sekarang. Kalau dulu masih WR kalau nggak salah itu dia gila bola. Mas bantuin Unsa dokumentasi gitu. Akhirnya bantuin itu pertama kali di Kota Barat. Ingat pertama kali main belum direnovasi ya lapangannya? Belum. Lapangannya masih mini. Kayak masih kecil banget bukan seperti sekarang. Di Kota Barat kaget. Ini bagus. Ada di Banowo. Oh, di Banowo. Ada Mas Daru juga. Sekarang Pak Lurah. Terus ada banyak pemain istilahnya top lah. Bagus sih. Mantan pemain Liga Nasional semua. Ada pemain Liga juga. Akhirnya dari situ bagus nih, akhirnya modal dari situ keterusan modal Unsa. Akhirnya disuruh modal Unsa di setiap tim Unsa bermain di Liga Mahasiswa. Tiap main selalu Mas mana yang itu 2016, 15, 16 itu Liga Libio kalau nggak salah. Libio Liga Pelajar dulu ada Libio. Aku lupa tahunnya, pokoknya dulu motret Liga Libio Unsa itu sampai Semarang, sampai Jogja. Terus dulu ada Piala Pancasila Jogja di UGM.
Piala Pancasila itu selalu dampingi. Terus dulu waktu zaman Liga Torabika TSC yang Ramsem ya? Liganya Torabika kayaknya bukan pas di Bennett itu ya? Iya. Oh iya, Bennett kan nama liganya Torabika Soccer Championship. Oh iya. Nah, yang kampus ada kejuaraannya juga. Torabika juga atau? Torabika Kampus Championship. Oh, iya. Itu Unsa ikut dan kagetnya bisa jadi juara Jawa Tengah. Juara nomor 1 Jawa Tengah. Waktu itu ada beberapa kiper yang luar biasa, pemain-pemain yang sekarang udah masuk ke liga juga. Waktu itu diperkuat sama beberapa pemain liga. Mulai dari situ ikut, kan ada kompetisi foto juga juara 1. Oh iya. Jadi pas ada kompetisi bulannya ada kompetisi fotonya juga. Terus akhirnya ikut iseng-iseng sebenarnya, terus akhirnya juara 1 lumayan, 1,5 buat makan-makan. Iya, lumayan banget ya. Buat makan-makan. Dan itu akhirnya berlanjut ke nasional juga luar biasa, ketemu sama tim-tim gede itu di Simpruk Jakarta, lapangan Simpruk. Itu juara 2 nasional, itu luar biasa. Nasional bisa mau juara 2 nasional ya? 2 nasional ini. Wah, prestasi tinggi banget ya. Kalah sama tuan rumah. Kalahnya tipis 2-1. Dan itu oke lah. Bangga banget, maksudnya dari Unsa itu bukan kampus negeri yang gede. Unsa itu kampus swasta. Di Solo mungkin swasta kan banyak banget ya. Iya. Tapi bisa berbicara di kancah nasional, juara 2 seperti itu, dan bangganya luar biasa. Itu terus akhirnya ikut Liga 3 waktu itu Liga Nusantara. Oh ya. Liga Nusantara 2 musim sama tim Unsa. Waktu itu merger sama Persiarso. Oh, Sukoharjo. Persiarso itu jadi medianya di Unsa. Di Indonesia. Namanya berarti Unsa Persiarjo gitu. Persiarjo Unsa. Oh, Persiarjo Unsa. Iya, Persiarjo dulu merger. Karena Persiarjo saat itu kekurangan dana. Kalau nggak salah itu kekurangan dana, terus akhirnya merger sama Sasmi. Gitu. Berarti Sambernyawa masih berlanjut PT Liga, terus jadi langganannya Unsa ya, Mas, otomatisnya Unsa. Terus akhirnya kemarin sampai sekarang juga Unsa. Sampai sekarang masih. Ya kalau Liga kemarin bantuin juga beberapa kali Unsa. Oke, udah panjang banget ya teman-teman ya perjalanannya Mas Mana ini. Tapi masih banyak kisah yang menarik juga, Pak. Nyantai tuh Mas Iki. Cerita-cerita dilanjut ya, saya dilanjut ya. Ya, orang ngombe-ngombe saya Mas. Ya tadi berarti nek tak amati pegangannya, pondasinya kan di Sambernyawa dulu kan, di Liga tadi Mutret Persis Solo. Sebenarnya bukan pegangan di Liga ya, karena aku ngerasa modal utamaku itu saat mengikuti media seperti Sambernyawa, terus media sepak bola gitu. Itu menjadi pelajaran hidup istilahnya. Sejarah ya. Perjalanan dari nol bisa mengerti dunia jurnalistik, dunia foto kan dari Sambernyawa, dari media sepak bola seperti itu kan. Itu sih. Nah, terus transisi nih Mas, kan mau tim Liga ya, tim yang profesional ya. Terus sebelum Covid itu beralih ke mabol tadi ya, fan football lah, apa sebutannya ya, Tarkam lah. Beda. Kalau Tarkam yang pakai foto jarang ya. Masuk paling beberapa. Karena kalau Tarkam kau punya tim ya,
main Tarkam punya uang 300 daripada nyewa foto, nyewa pemain itu. Oh gitu. Iya kan? Jadi ngejar juara. Ngejar juara. Ya paling sering fan football sih. Fan football ya. Iya, aku dulu susah bedain ya. Tarkam fan football. Tapi memang beda ya. Ya memang beda. Bola nyantai banget ya. Kalau fan football itu nyantai. Orang-orang kayak apalagi yang terakhir kita foto itu kan 80 plus itu timnya saya nih. Jadi emang benar-benar fun ya, namanya fun ya. Gayang juga nih, apalagi sekarang olahraga untuk semua kalangan ya. Jadi orang-orang yang ibarat kata pengen olahraga tapi nggak bisa masuk ke yang serius, mainnya di fun-fun aja. Ya. Nah dari motret yang liga tadi mas, motret ikut apa ya kayak jurnalis, terus motret sendiri, fun football, perbedaannya gimana mas? Ada yang dirasain? Jauh banget. Kalau motret liga, maksudnya motret untuk keperluan berita, kita kan cuma butuh selebrasi, ekspresi. Kalau ada momen-momen kayak kartu kuning, ada berantemnya, ribut itu kan kita putar aja. Terus kalau yang penting kan itu selebrasi sama itu. Tapi paling penting bahkan teman-teman jurnalis konvensional itu kalau datang kayak orang-orang itu, mereka datang, wah terus untuk foto nih selebrasi, gitu. Mereka cuma butuh foto buat headline-nya aja, headline news. Iya. Berarti nggak nunggu sampai pertandingan selesai? Ada yang nunggu, ada yang enggak. Ada beberapa yang nunggu. Nah, bedanya kalau motret buat kebutuhan berita itu emang hanya beberapa, maksudnya nggak harus diratani. Tapi kalau motret fanball, karena mereka kan nge-hire kita, mereka kan menyewa kita sebagai jasa foto, dan mereka kan ibarat kata urunan per orang kan. Nah, ibarat kata urunan mereka 20, 30 mereka mengeluarkan uang. Maksud saya nggak ada fotonya. Ya, jadi mau nggak mau kita harus ngeratain pemain dari kiper, back, tengah, sampai itu harus ada. Itu perbedaannya. Nah, kesulitannya mas, sulit motret di liga atau sulit motret mabel kayak gini? Tergantung. Tergantung. Kalau liga itu sulit karena apa? Kita harus ngejar momen. Kita harus benar-benar. Ini ya momen juga mabel. Beda. Kalau momen mabel kan nyantai. Oh ya, benar, nyantai mas. Kalau seketat liga ya mainnya. Liga itu aliran bola lebih cepat banget ya. Cepat. Tensinya lebih tinggi, belum ada kalau pas ada gesekan. Ada lemparan botol batu. Pernah. Tuh kalau di fanball sulitnya ya kita harus bertanggung jawab dengan foto per pemain gitu kan. Jadi setiap pemain harus kita foto, setiap pemain harus ada minimal foto ekspresi, foto action. Kalau kiper ya pas nepis bola, kalau pas nendang pas itu juga. Nah itu pas nepis bola itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Terus back itu kalau nggak sliding dia pas covering orang lihat bola itu juga termasuk defense kan, dia defense gitu, saat dia mau build up serangan, gelandang juga seperti itu, striker action, ada foto action dan lain-lain, dia harus rata semua. Itu makanya susahnya di fanball emang harus diratakan. Rata yang susah. Harus diratakan. Biasanya yang paling dominan tuh yang paling sering pegang bola. Iya benar. Tapi gelandang itu kan sering. Tapi ya gitu. Kalau ngeratain tiap player bisa. Orang jalan-jalan kita foto, oke. Tapi kan nggak ada story-nya. Gitu. Maksudnya nggak ada actionnya. Aku melakukan di foto, aku jogging aja. Tapi kan ada momen yang orang giring bola, ngelewatin orang itu harus ada
sifat pojok itu yang dramatis, goal, selebrasi itu pasti harus. Iya. Berarti ya masing-masing ya di liga, masing-masing punya kesulitan tersendiri lah. Tapi kalau Mas Mana pengalamannya sejauh ini enak motret mana Mas? Motret fan football, motret liga. Kalau enjoynya itu rasa. Kalau enjoynya fan football. Fan football ya. Kalau enjoynya. Kenapa? Ya karena kalau fan football lebih enjoy gitu. Oh santai ya Mas. Lebih santai. Tekanannya nggak tinggi. Tekanannya nggak sebegitu tinggi. Apalagi kalau potret liga sekarang kan setiap momen kita harus store file, kita harus cari mikir konten. Misalkan bahasanya apa, kita mikir konten. Walaupun saya waktu itu konten ada editornya kan yang mikir Mas Gandil, kita juga harus mikir posisinya apa ini. Terus kalau di liga kita juga yang sekarang liga sekarang tuh juga harus rata mainnya. Gitu ya. Harus rata juga sama ya. Jadi job desk-nya di liga itu juga sama. Yang penting ekspresi, action tiap banyak kalau liga sekarang ini. Jadi harus bertanggung jawab penuh dengan foto kita. Gitu. Banyak kesulitan, maksudnya kesulitan masing-masing, nggak ada yang gampang. Ya kalau nyantai fanball, tapi kan fanball juga kita harus punya bertanggung jawab dengan layar-layarnya itu juga. Semua ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Berarti ini Mas Mana itu fotografer mata pencaharian utama, pekerjaan utama. Untuk sementara ya utama ya. Utamanya foto ya. Gak ada yang lain. Dulu nyales. Oh ya, dulu nyales. Oh teman-teman yang belum banyak yang tahu ya, Mas Mana ini orangnya multi talent sebenarnya. Benar aku kagum banget multi talent. Selain fotografer bisa usaha, bisa bisnis, terus bisa musik, bisa apa ya, terus bisa kuliner, bisa masak. Kita agak belok sedikit ya apa ini. Ternyata ada keterampilan lain. Karena satu hobiku sudah menjadi mata pencaharian, jadi harus cari hobi lain. Oke. Hobinya apa? Musik, yaudah buat band. Oh ya. Alhamdulillah puji Tuhan kemarin sama teman-teman munculin album. Oh ya, sepenggal saja. Sepenggal saja munculin album. Jadi ya iseng-iseng. Hobi juga, hobi bermusik. Hobi masak juga dulu punya kedai burger, ramai juga, tapi sekarang lagi mungkin next aku juga mau bikin kedai juga kuliner. 1-2 bulan lagi lah. Oh ya. Tentang apa ini? Yes, pokoknya tunggu. Wah, tunggu aja ya. Oke. Kita tunggu. Ya pasti enak buat tongkrongan. Kita aja. Itu menarik. 2 bulan lagi bisa. 2 bulan lagi lah. Ini lagi udah proses ya, gitu saja. Oke, menarik teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, masih sama Mas Mana. Yes. Ini Mas, selama memotret kan perjalanannya juga panjang ya, udah banyak pengalaman. Terus bisa dikatakan fotografer yang udah senior juga. Ada tips sama triknya nggak nih? Senior atau tua? Ya maksudku ya bilang aku nyebutnya aku nih ngomong tua kan ya enak. Senior usianya. Udah ya podo aja. Pengalamannya juga. Seperti Mas, ada tips triknya motret sport khususnya bola buat teman-teman semua. Tips and triknya. Dulu tuh aku motret bola, aku bilang tadi kan motret bola pakai manual. Oh iya. Pakai manual itu susahnya bisa ambil karena belum tahu kan. Setelah tahu belajar sama Mas Sunu, Mas Babi, terus beberapa fotografer yang lain dikasih tahu lah ini. Oh oke, akhirnya saya udah punya pegangan sendiri gitu. Kalau tips and triknya sih, yang penting kalau foto sport itu harus modelnya bebas sih. Aku biasanya antara mode manual, AV atau TV. 3 ya? 3, tergantung mood.
biasanya aku mode manual. Manual tapi ISO-nya kadang atau autoin kalau pas lagi males mikir. Oh gitu. Wah, tipsnya masuk banget ini. Berarti tergantung situasi ya. Tergantung mood. Ya situasi hati maksudnya. Ya, perasaannya. Karena aku termasuk fotografer yang pengen cepet lah ya. Karena buat berita dan lain-lain. Jadi kadang itu ISO aku lihat lapangan kalau sore belang-belang gitu kan kadang sini gelap sini terang banget dan aku biasanya pakai auto karena malas mikir kalau pindah-pindah itu kan aku pakai auto. Tapi kalau lapangannya nggak ada bayangan dan flag-flag itu aku pakai manual. Manual gitu. Terus untuk shutternya pasti continuous kan, tergantung tinggi ya, tergantung kamera beda-beda kan. Yang penting high continuous, terus fokusnya itu di all focus atau all servo. Tergantung juga, kadang ke all focus, kadang ke all servo. Itu yang penting itu sih, tapi aku seringnya ke all servo. Sport tips utamanya itu ya. Ada yang lain Mas? Potret bola biasanya tips buat teman-teman yang baru motret bola itu biasanya kok fotoku ngeblur. Wajar sih itu. Fotoku ngeblur terus kok nggak dinamik fotonya. Foto dinamik itu biasanya foto yang punya cerita kan. Kalau aku biasanya kalau sebelum orang megang bola itu sudah tak shutternya fokusnya udah tak tekan dulu, jadi ngikutin arah bola baru kita cepet ya fokus. Terus untuk biasanya karena aku pecinta foto bukan zoom sih, maksudnya foto detail, maksudnya foto yang close up gitu, jadi lebih suka ke close up, jadi fotonya aku deketin sama objek. Tapi kadang juga aku potret dimension, jadi kayak main sudut L atau sudut S gitu. Jadi main komposisi aja. Nah ini teman-teman menarik banget nih, kita dikasih tips sama Mas Mama. Jarang-jarang ini ada fotografer yang enggak banyak ya. Oke. Kasih tips. Biasanya orang itu kan mau ngasih tips pikir-pikir Mas. Nah kenapa? Ya biasanya loh ya, aku tahunya loh, karena orang itu kalau sekarang kan fotografer banyak banget Mas. FG Mapol itu ya. Mereka itu kan saling bersaing sebenarnya. Oh, takut disaing. Takut disaing biasanya. Tapi ya ada beberapa fotografer yang santai aja gitu loh. Ya, aku padahal kan juga punya TikTok. TikTok aku kan beberapa kali FYP. Oh ya. Terus sempat ada yang tanya DM, Mas, kamera ini saya pemula, kamera ini buat mapol apa ya gitu. Kita kasih jawab. Lah budgetnya berapa? Oke. Terus terang ya. Terus terang, kalau kamu motret mau budget berapa? Gitu. Karena sekarang kamera second terus lensa second murah banyak banget. Bener nggak? Ibarat kata lensa ini aja sekarang second 7 juta ada. Iya 7 juta. Iya kan? Kamera kayak gini ibarat kata 7 juta 8 juta oke. Iya bisa dapat. Elek-eleknya kita ambil 60D 3 juta 4 juta banyak. Bisa buat modal bola. Makanya aku sampai sekarang itu pakai 60D juga masih ada. Bahkan buat liga, kebutuhan liga juga pakai 60D buat beberapa itu. Ya tergantung mobil lewat lanjut ya kalau ya tergantung kitanya yang ngatur di belakang kamera. Jadi yang penting pede sama kameranya aja. Istilahnya main behind the gun ya. Pede sama hasil kita. Oke, kita masuk sesi terakhir aja Mas Mano. Sesi tanya-tanya saya.
kemarin kan aku buka pertanyaan di sosmednya Google Foto yang pengen tanya sama Mas Mana itu. Yo nggak oke sih, nggak tahu mungkin aku sih kurang ini ya, kurang diminati mungkin ya. Mungkin kan perdana ini. Ya udah. Konten perdana. Perdana. Ya, ini yang sing takon Mas di mana? Instagram. Saya buka Instagram sih. Tapi iseng kayaknya orangnya tanya. Jadi tanya dia tiap motret itu kok mencong terus. Ya itu komposisi. Komposisi lah. Terus dia tuh motretnya pakai HP. Oh. Ya kalau motret HP kalau sport emang agak susah. Terus pakai kamera ini ya, kamera pro ya. Karena kalau kebutuhan profesional kan ibarat kata kita harus pakai DSLR atau mirrorless. Ya, berarti tadi ya, komposisi ya, biar nggak mencong itu ya. Mungkin bisa di itu juga teman-teman yang biasa pakai apa monopod ya. Tapi monopod itu sebenarnya nolong nggak Mas? Buat apa sih? Buat ini yang tadi biar nggak mencong tadi fotonya. Tergantung juga ya. Tergantung yang lain. Monopod kan lurus kan. Monopod gini. Tanda kita capek. Iya. Oh, bisa mencong juga ya. Bisa miring juga. Tergantung kita ya. Jadi, bagi saya monopod itu beda kesel. Soalnya lensanya kan abot. Lensanya berat, apalagi kita motret gak 1 menit, 2 menit, 2 kali 45 menit. Ya, kalau mabul 2 jam, kadang 2 jam lebihan. Gendong kamera juga punggung jongkok berdiri jongkok pegel lah, makanya kita pakai monopod. Nah, aku soalnya jarang banget pakai monopod. Ya udah terbiasa. Apa? Jenong. Biar jenong. Aku biar anti monopod. Iya. Bener, aku dulu anti monopod. Apa? Udah ngomong ini enak. Oke, aku ngakui. Aku di band motret tuh nggak pakai kursi kecil itu Mas. Aku ngadeg biasa. Ngadeg, jongkok lah. Terus orang sing ngomong, "Jenong berapa apa?" Berapa jenong? Tapi karena sering motret akhirnya sampai juga Mas. Aku akhirnya beli kursi itu. rasain pakai di sini ini udah apalagi kalau job pagi sore ada malam ada futsal itu waduh capek banget. Belum pas di rumah kita masih edit masih mentelengi laptop duduk juga pegel kan duduk itu terus mentelengi laptop itu masih konsentrasi. Motret fan football itu nggak gampang. Kalau liga kita sekali liputan kirim berita selesai, kirim foto selesai. Biasanya kita bisa layang gitu kan. Fan football enggak. Kita motret diratani semua masih ya masih muter gitu kan masih ratani pemain. Berhujan panasan ya. Panas ngetang-ngetang kita pusing di sini, hujan juga kita bingung sama lensa alat-alatnya. Setelah motret masih linknya kejar link ya. Dibalik setelah motret kita juga masih kerja. Kita masih ngeditnya tuh nggak 1-2 foto kayak di liga. Kita cuma kalau di liga kan kita paling ngedit cuma konten yang buat ditunjukin paling 10-20 foto lah, itu sudah cukup buat konten. Tapi kalau di fan football kita all foto 500 bahkan sampai internal foto 1.000 kan. Kita ngadep laptop dihadapin dengan 1.000 lebih file ngeditin satu-satu itu suaranya luar biasa. Ngeditnya nggak siang, ngedit malam kan? Ngeditnya malam terus, malam sampai pagi. Masih lajar. Lah kalau ini udah punya istri, ya betul lah, udah punya anak, keluarga ya. Udah punya anak apa yo anaknya? Anaknya gue, misalnya masih bayi, butuh susu, butuh ini, saya ngedit sih, kan enggak tahu. Iya benar. Kita harus pintar kan waktu makanya ngedit foto fan football itu perjuangan luar biasa dengan harga yang segitu murahnya.
Kalau dibandingkan dengan maaf kata dengan fee yang konvensional, memang itu termasuk murah. Nah ini ada yang tanya tentang harga mas, tentang harga foto sepak bola itu wajarnya gimana mas? Kalau di Solo ini dulu kalau bisa dikatakan pencetus ini FG Sport Art. Oh FG Sport Art. Ya, dulu saya sama teman-teman. Ini FG Sport Art ini awalnya foto Central Band Manahan. Foto teman-teman saya di Central Band Manahan. Ya ada Wisa saya dan Mas Sodi. Mungkin nanti teman-teman itu bisa kita ajak ke sini. Ajak buat konten FG Sport Art. Dari itu terus kita kesepakatan harga. Waktu itu warga masih hancur-hancuran, masih ibarat kata sambatan. Terus akhirnya kita menentukan harga yang dimana harga itu enggak mahal, tapi enggak juga murah. Ya, cukup lah istilahnya, walaupun kalau kita bandingkan dengan harga konvensional fee bukan mabol, maksudnya foto profesional bola yang beneran memang jauh banget. Tapi kalau untuk fan football itu sudah termasuk harga yang murah, dan bagi kita juga sudah ya cukup terbayar lah istilahnya, nggak mahal, kita juga punya margin point yang bagus gitu. Kalau di FG Sport Art kita satu tim 300. Ya, satu tim 300 benar. Ya kan? Itu 300 itu nggak terlalu mahal, apalagi 300. Cukup lah, lumayan. 300 itu yang main panjenengan kok lo. Satu tim loh. Tim ada lebih dari 11 orang kan. 2 tim bro. Oh iya. Iya. Sekarang satu tim itu ada tim A, tim B. Oh benar. Iya kan? Saya itu berkembang. Kalau satu tim pak. Satu tim. Itu enak banget. Tapi sekarang kan tim A, tim B. Dan kita mau satu tim A pakai jersey merah, nanti tim-nya pakai jersey putih. Jadi itu value bagi klien itu luar biasa. Dengan harga segitu mereka dapat foto seperti itu, dan fotonya juga sudah profesional. Fotonya sudah editing semua. Kalau dulu aku pertama mabol itu nggak edit semua. Ya sama mas. Timnya itu kayak foto nikah, file sama file edit. Oh gitu ya. Jadi yang diedit beberapa foto aja. Dulu ngedit itu sekitar 30 foto, 40 foto satu roll. Kita edit dari all file. Yang tak edit satu roll, 4 foto. Udah kita edit. Itu terus berkembangnya sama sekarang all edit. Semua edit ya. Aduh, 400. Ya wes, enggak apa-apa. 1000 foto kita edit. Bahkan itu margin point-nya juga luar biasa. Kita satu foto tim itu 300, foto internal berapa ya tadi? 450 ya, itu udah 450 internal itu enggak, yang main enggak cuma 1-2 tim loh, itu bisa 4 ya. 4 tim ada. Itu sekitar 44 orang kita foto. Benar. Nah, mereka bayar kita cuma 450 kan, termasuk margin point yang murah, value-nya murah kalau mau dibandingkan dengan harga profesional yang sebenarnya itu jauh, sangat jauh banget ya. Oke mas, ini ada yang tanya lagi mas, foto yang paling berkesan itu di mana mas? Nah, ini di liga sama di mabol. Kalau di liga potret paling berkesan itu pas apa momennya? Kalau di liga semua berkesan loh. Karena setiap pertandingan itu punya cerita. Setiap pertandingan itu ada momen di liga. Jadi kadang kita ada tawuran, itu luar biasa susahnya, deg-degannya luar biasa. Bahkan aku pernah motret di Manahan sampai ada tahu-tahu ada korban jiwa juga. Ada yang meninggal. Pakai gila. Jadi itu juga waktu itu deg-degan luar biasa. Terus kapan itu tahunnya? 2015 ya. 15 kalau nggak salah. Itu yang waktu almarhum yang tembak Mas Joko itu ya. Almarhum Joko itu tahun berapa ya, lupa aku itu. Itu aku liputan. Terus
Kalau di liga emang terkesannya emang asiknya ya, bukan terkesan tapi asiknya itu kalau di liga itu perjalanannya. Motret 3 prosesnya itu. Jadi dari awal motret sampai akhir pertandingan tuh ada aja yang bikin terkesan gitu seperti itu. Tapi kalau di fanball itu paling berkesan apa ya? Rata sih kadang. Di Semarang. Citarum. Itu berkesan banget. Maksudnya sampai sekarang aku masih mengingat. Aku sama istriku. Aku ada job di Semarang di Jerman. Pengen ikut. Yeah. Akhirnya ngajak teman saya, sahabat karib saya. Kita naik mobil sampai sana, habis motret, biasa kita kuliner, habis itu pulang. Udah gitu. Jadi motret kalau ditemani temen sama istri itu beda gitu. Jadi kayak ada kesannya. Motret tema apa waktu itu di Semarang? Ya suka malam. Pas berarti malam lagi boomingnya Citarum. Boomingnya Citarum itu bener. Ngantri loh. Aku motret booming Citarum itu beberapa kali kesana ngetol. Tapi kalau capek ngetol ya bis. Terus sempat kesana. Aku ya pernah kesana juga Mas, Citarum malam. Wah, repot banget, motornya itu berat ya. Nah, aku dulu pakai yang kamera lama. Oh iya. Wah, ya pakai yang ini aja berat, apalagi ya. Apalagi yang F28 aja. Agak gimana apalagi yang F56 APS-C ya pusing. Yang F56 pakai full frame aja pusing. Apalagi APS-C. Nangis. Apalagi Citarum yang sekarang katanya karetnya banyak jadi agak hitam, jadi agak gelap. Bener. Itu. Ya gitulah. Oke, terakhir ya Mas ya. Kesan pesannya mungkin Mas buat teman-teman yang nonton kita, yang lihat kita, fotografer ataupun pemain yang sering mabel yang dipotret, gimana Mas? Kalau pesan saya buat teman-teman terus berkarya, terus menjalani profesimu dengan profesional ya, walaupun kita hanya sekedar foto fanball, tapi itu adalah sesuatu hal yang kalau kita sudah dibayar, kita harus membayarnya dengan profesional juga kan. Itu kan sudah termasuk jasa profesional. Jadi bagi teman-teman yang baru merintis, jangan terus kita pakai acara diskon harga terus sampai di pos harga kan ada kan ya, banyak sih, aku melihat itu banyak fenomena itu. Kita juga harus melihat teman-teman yang sudah lama berjuang dengan profesi ini, apalagi yang mereka yang mata pencahariannya seperti ini, mereka juga bergantung dengan seperti ini. Ya saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau mau sharing-sharing, kita siap sharing-sharing, apalagi di FG Sport kita sering sharing-sharing juga ya, walaupun akhir-akhir ini jarang. Di tempatnya Golmotor bisa. Kita sharing-sharing, kita saling istilahnya saling memanusiakan manusia. Uangnya. Yes, uangnya itu saling menghargai antar satu dengan lain, itu aja. Terus untuk teman-teman yang lain, maksudnya klien-klien, terima kasih yang sudah mempercayakan foto dengan saya, mana foto maupun Hul dan teman-teman FG yang lain. Semoga kedepannya ya bisa saling berkesinambungan ya, saling vibe positif antara kita. Vibe positif bukan hanya sekedar di pekerjaan, tapi juga dari hati ke hati. Vibe positif itu bisa berupa pergaulan yang positif, relasi yang positif, itu juga harus kita pancarkan, karena kita motret nggak hanya kita jasa kita gitu. Kalau saya motret juga saya harus mengeluarkan vibes positif kita, jangan menjadikan negatif vibes kita. Energi positif ya, terus menebarkan energi positif ke semua orang.
Sip Mas, jelas banget. Oke gitu teman-teman, kita udah ngobrol panjang banget ini ya. 1 jam lebih loh. 1 jam lebih perdana Goal Photo sharing inspirasi, sahabat fotografer sama Mana Foto. 1 jam lebih kita mengulik perjalanannya Mas Mana dari awal tahun 2012 di Sumber Nyawa, di PT Liga, terus di MSI tadi kan, media sepak bola, terus di Unsa, terus sampai mabol dengan segala lika-likunya. Pelajaran yang sangat menarik sekali ya teman-teman, pengalaman yang sangat berharga yang bisa kita kita petik gitu. Oke, gitu dulu perdana kontennya Goal Photo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di konten video lainnya.